Hey Pak, balik lagi dengan aku Putra di channel Putra 23. Jadi sini aku mau cerita kalau baru-baru ini aku baru saja meminang sebuah kamera, yaitu kamera DSLR dengan merek Canon 60D. Ya kalian tahu sendiri kalau kamera 60D ini adalah sebuah kamera semi profesional yang bisa dibilang cukup jadul karena rilis di tahun 2010-an. Sedangkan di tahun 2022 ini cukup banyak merek Canon itu sendiri merilis kamera-kamera terbarunya. Terus kenapa aku masih mau juga memilih Canon 60D ini untuk menemaniku dalam ngejob foto, video, dan lain sebagainya. Oke Pak, sebelum aku kasih beberapa alasan kenapa aku memilih Canon 60D, di sini aku bakal coba kasih spesifikasi singkatnya tentang kamera Canon 60D tersebut. Jadi Pak, alasan kenapa aku memilih Canon 60D karena kamera ini cukup tangguh gitu ya. Kalian tahu sendiri kalau Canon 60D adalah kamera yang semi profesional dan juga cukup tangguh. Dari segi body, spesifikasi dan lain sebagainya sudah cukup oke untuk dipakai ngejob, foto prewedding, photoshoot dan lain sebagainya sudah cukup oke. Terus harga Pak, untuk harga Canon 60D ini bisa dibilang masih cukup aman lah gitu di kantong, hanya di kisaran 3.500-an itu secondnya dan body only. Ya cukup murah untuk mendapatkan kamera yang semi profesional. Jadi ya itu alasan kedua kenapa aku memilih Canon 60D. Harganya cukup bisa lah untuk di kantong kita gitu. Terus sensor Pak, sensor kamera 60D ini memiliki sensor 18 megapiksel yang dimana 18 megapiksel itu sensornya cukup besar Pak. Tidak begitu kecil, jadi cukup untuk mengabadikan momen, untuk memfoto-foto prewedding, untuk dicetak dalam ukuran besar. Dengan sensor 18 megapiksel saya rasa cukup, ya begitu, cukup aja gitu. Karena sensor 18 megapiksel kalau dibandingkan dengan kamera yang sekarang ya cukup ketinggalan, namun masih cukup oke untuk dipakai memfoto, untuk ngejob dan lain sebagainya masih cukup oke. Itu alasan ketiga kenapa aku memilih Canon 60D. Terus alasan selanjutnya, kamera 60D ini layarnya bisa di flip gitu Pak. Jadi membantu sekali ketika ingin melakukan video vlog seperti ini. Kita langsung bisa memonitoring hasil video kita gitu Pak. Seperti ya rekaman saat ini juga, kita bisa langsung pantau gitu apakah kita pas berada di tengah monitor tersebut ataukah misfokus dan lain sebagainya. Kita bisa langsung pantau karena layarnya bisa di flip. Jadi itu bisa sangat memudahkan kita dalam memproduksi seperti konten-konten yang sedang kita lakukan seperti ini. Terus alasan berikutnya yaitu adanya jack audio di kamera tersebut Pak. Ya kalian tahu sendiri sebelumnya aku menggunakan Sony A5000 yang dimana di Sony A5000 tidak memiliki jack audio di bodi kamera tersebut. Jadi ketika ingin melakukan perekaman ya kita harus memisahkan audio dan juga videonya. Contoh seperti di Sony A5000 kemarin, saya untuk merekam audionya menggunakan handphone dan videonya menggunakan kamera tersebut. Terus tinggal disinkron aja di komputer. Ya tidak begitu susah, namun ya sedikit ribet juga kalau melakukan hal itu terus menerus gitu Pak. Harga, terus layar bisa di flip, terus adanya jack audio. Terus yang terakhir lensa Pak. Karena budget saya tidak begitu besar, terus kalau saya menggunakan kamera Sony lagi, ya kalian tahu sendiri kan Pak, untuk harga lensa Sony itu di kisaran 3 jutaan. Udah hampir sama dengan harga bodi kamera tersebut. Jadi ya itu membuatku jadi berpikir gitu untuk beralih ke kamera Canon 60D. Ya kalau untuk lensa di Canon ya kalian tahu sendiri banyak sekali lensa-lensa dengan harga yang cukup murah, yang cukup enak gitu di kantong. Jika dibandingkan dengan lensa-lensa dengan merek Sony yang dimana harganya rata-rata di atas 3 jutaan. Dengan menggunakan kamera Canon kita bisa menggunakan lensa-lensa yang lumayan murah gitu harga-harganya. Di 800 pun kita udah bisa dapat lensa yang cukup bagus seperti lensa fix Yongnuo, terus lensa fix Canon 50mm yang dimana udah bisa mendapatkan hasil foto bokeh dengan harga 800 ribuan. Sedangkan kalau kita menggunakan kamera Sony
Untuk mendapatkan lensa yang sudah mendukung fitur autofocus, lensa fix dengan bukaan yang besar itu cukup mahal Pak. Rata-rata di atas 2 jutaan bahkan 3 jutaan. Jadi itu alasan kenapa aku lebih memilih untuk mengganti kamera Sonyku dengan menggunakan kamera Canon 60D ini. Oh ya, di sini aku mau jelasin juga kalau aku sudah menggunakan kamera 60D ini udah kisaran 2 bulanan. Jadi untuk hasil fotonya kalian bisa lihat berikut ini. Jadi seperti itu Pak, kenapa aku beralih dari kamera Sony ke kamera 60D untuk menemaniku dalam melakukan project-project seperti foto pre-wedding, photoshoot, dan lain sebagainya. Seperti itu Pak. Oke Pak, sekian cerita yang bisa aku share ke kalian. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan berikan komentar positif. Dan satu lagi Pak, jangan lupa untuk kunjungi Instagramku. Kalian bisa scroll feednya. Ya siapa tahu kalian tertarik. Kalian bisa like, kalian bisa komen juga, kalian bisa follow juga dan share ke teman-teman kalian. Dan intinya gitulah Pak. Bantu komen, bantu subscribe, bantu share, bantu follow. Biar channel ini bisa berkembang seperti channel-channel yang lainnya gitu Pak. Oke, sekian dari saya dan see you.